Bagaimana menyikapi seorang suami yang suka selingkuh? Padahal kita sudah berusaha maksimal ngurus suami. Yang pertama, Anda evaluasi para istri. Kenapa suami saya seperti ini? Apa saya kurang dandan? Atau saya kurang pakai minyak wangi? Atau saya nggak nyambut suami saya waktu pulang kerja? Itu kita evaluasi dulu. Kadang-kadang seorang suami itu di saat pulang itu dia punya problem, punya masalah, sehingga waktu pulang itu pengen cari ketenangan lewat seorang istri. Maka di saat itu istri harus peka. Suami mau datang tuh sudah berhias. Contoh, suami pulang jam berapa nih? Jam 5, jam 4 tuh sudah dandan, sudah pakai minyak wangi, pakai baju khusus, sehingga waktu suami datang itu senang, terhibur, masalahnya hilang. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam bang, cium tangannya, kemudian silakan bang masuk, duduk, saya duduk, pijetin, sudah sekiranya dipijetin, tawarin, bang mau kopi, teh apa mau susu, gitu lah. Oh kopi, tunggu bang, 2 menit lagi ada kopi spesial buat abang. Buatkan, kopi nyaman, sama sebetulnya sama kopi yang kemarin, cuma cara penyampaiannya, cara bahasa itu penting ya, jangan dibilang lebay loh ya. Nabi yang ngajari sama kita. Nabi itu diceritakan waktu minum, itu Nabi setelah meletakkan Sayyidah Aisyah sedang minum, gelasnya itu ditaruh. Setelah gelasnya ditaruh, Nabi tanya, wahai Aisyah, kamu tadi minum, bibir kamu di mana? Di sini, di sini, di sini apa di sini? Sayyidah Aisyah menjawab, di sini wahai Rasulullah. Rasul ambil gelas yang mana waktu itu Sayyidah Aisyah minum, diletakkan bibir Nabi, diletak bibirnya Sayyidah Aisyah waktu minum di gelas tersebut. Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi sedang mengambil hatiku. Sehingga nggak apa-apa seperti itu. Ya, sehingga kita lebay itu di bidang ini, di bab ini malah sunnah, dianjurkan. Sampai Nabi itu kalau sudah duduk sama istrinya, Nabi selalu berada di pangkuan istrinya. Kalau bahasa kita, oh lebay pisan sih, gitu-gitu banget. Nabi bukan lebay, ngajarkan. Kalau dalam rumah tangga itu biasanya yang kecil itu akan jadi besar gitu loh. Ya. Maka di saat itu kita evaluasi diri kita. Ustaz, suami saya setiap datang saya sudah mandi, saya pakai minyak wangi, saya pakai baju yang khusus nyenengin suami. Saya nggak kayak istri yang ada di luar sana, suami datang nggak disambut, ketok pintu sampai 3 kali nggak dibuka pintunya, sekalinya dibuka suruh masuk lewat jendela. Kemudian nggak disambut, sekalinya disambut pakai daster yang tambalannya banyak pisan, minyak wanginya mereknya jelantah, sehingga suami maklum, akhirnya betahnya di luar. Kemudian kalau sudah suami datang, istrinya sibuk main HP, sibuk ngurus anak, tidak berusaha untuk menyambut suami. Maka itu dievaluasi dulu kita. Yang kedua, setelah kita evaluasi, ternyata memang suami kita yang agak-agak gitu lah. Maka bagaimana? Maka kita wajib mengingatkannya, cari waktu yang tepat, bahasa yang halus. Kalau bisa lagi sebelum mengingatkan, sholat hajat 2 rakaat, minta sama Allah agar dibukakan pintu hati suami, diberikan hidayah taufik oleh Allah, baru kita ingatkan. Kalau seandainya, Ustaz kayaknya nggak bisa Ustaz, berat suami saya ini, bukan timbangannya, ya, tapi untuk menerima omongan kita ini berat, maka cari orang ketiga yang dia segani, punya ilmu agama, bisa tutup aibnya untuk mengingatkannya. Sudah Ustaz, nggak bisa, mertua, orang tuanya dia. Sudah Ustaz, nggak mempan, nggak bisa, orang tua Anda. Sudah Ustaz, nggak bisa, semua cara ini sudah, baru Anda boleh minta cerai. Cerai itu memang dalam hadis perkara mubah yang paling dibenci sama Allah. Tapi ingat, cerai itu solusi dalam agama. Di saat pasangan kita tidak bisa diingatkan untuk menuju kepada Allah. Dan Anda para istri khususnya, jangan merasa cerai itu namanya hari kiamat. Kalau udah cerai bingung, matahari nggak kelihatan. Enggak, ya. Anda cerai niatnya untuk kebaikan. Maka di saat kita melakukan sesuatu karena untuk kebaikan, mengikuti aturan syariat, malah dapat keberkahan. Maka setelah Anda bercerai, ambil pelajaran, bina rumah tangga lagi, cari laki-laki yang lebih soleh, cari seorang istri yang lebih soleha, ambil pelajarannya. Jangan sampai ntar jatuh ke lubang yang sama 2 kali nikah, ketemunya eketa kene. Itu lagi modelnya. Paham ya? Wallahu a'lam.